Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 29, kata kunci renungan pada malam ini adalah, lebih dari yang terbaik. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kolose 1 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Terambil dari kitab Kolose 1 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jangan bermegah pada apa yang dapat Anda lakukan bagi Kristus, tetapi pada apa yang Kristus lakukan bagi Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, ketika John bekerja sebagai seorang wiraniaga di perusahaan asuransi terkenal bertahun-tahun silam. Ia ingin bekerja secara efektif tanpa mengompromikan integritas kekristenannya. Namun beberapa orang di perusahaannya menganggap dirinya naif. Menurut mereka, seseorang hanya dapat memiliki salah satu, kenyamanan dalam bekerja atau integritas kekristenan, bukan keduanya. Namun John tetap memegang teguh komitmennya untuk menjadi teladan yang saleh di dunia bisnis. Meskipun ia berkecimpung di dalam pekerjaan yang mensyaratkan perhitungan akurat, ia memiliki kelemahan ketika harus berhadapan dengan aritmetika sederhana. Ini membuatnya lebih bergantung kepada Kristus dalam segala hal, sehingga kesaksiannya semakin luas. Akhirnya John menjadi wiraniaga terbaik di perusahaan itu, dan Allah memakainya untuk memenangkan banyak koleganya bagi Kristus. Kemudian, sebagai kepala cabang,
John beserta timnya menjadi cabang perusahaan terbesar di seluruh dunia, dan semua itu dilakukan tanpa mengompromikan integritas Kristiani. Apakah Anda tengah berjuang untuk hidup dan bekerja tanpa kompromi di tempat yang sulit? Apakah Anda telah melakukan yang terbaik, tetapi ternyata apa yang Anda lakukan tidak cukup? Kolose 1 ayat 29 mengingatkan kita bahwa ketergantungan kepada kuasa Allah yang sangat besar di dalam diri kitalah yang membuat kita menjadi efektif. John, sang pengusaha, menyimpulkan demikian, Allah membantu saya melakukan yang lebih baik dari yang mampu saya lakukan. Dia akan melakukan hal yang sama bagi Anda, di Allah yang kami beritakan. Kolose 1 ayat 28 berkata, "Di Allah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus." Setiap pemberitaan Paulus, yang paling utama diberitakan adalah Yesus. Pemberitaan yang paling utama adalah kehidupan dan kebangkitan Yesus. Bagi Paulus tidak ada berita yang paling penting selain memberitakan Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Paulus selalu bersaksi dalam kehidupannya tentang Yesus. Ada banyak orang yang memberitakan atau bersaksi tentang Kristus, namun kesaksian mereka hanya sekedar kesaksian dan tidak sungguh mengutamakan menyaksikan dan mengabarkan tentang Yesus. Ada pemberita Injil tidak lagi memfokuskan pemberitaan Yesus melainkan memberitakan kehebatan diri si pengkhotbah itu sendiri. Siapakah yang harus kita saksikan dan beritakan? Di Allah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang diusahakan dan digumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam diri Paulus. Paulus hendak mengajari kita bahwa pemberitaan utama kita hanyalah Yesus. Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya, kesaksian mereka tentang karya kasih Allah itulah yang patut mereka bawa di lingkungan mereka dalam segala tindak tanduk dan tutur kata kita. Musa juga bersaksi tentang karya Tuhan kepada mertuanya, dan itu membuat Yitro memuji Tuhan dan menaikkan korban. Kesaksian yang kita lakukan tentulah bukan kesaksian yang hanya manis kelihatannya, namun benar-benar merupakan ungkapan hati karena tahu Tuhan demikian baik kepada kita. Oleh karena itu Paulus menasehati kita, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena itu, utamakanlah memberitakan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Janganlah gemetar dan takut. Ulangan 1 ayat 29-30 berkata, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan, Allahmu, yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Gemetar dan takut menjadi musuh utama diri manusia. Rasa takut menjadi momok yang menakutkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi dalam menghadapi musuh dan berperang melawannya, pastilah kita gemetaran dan ketakutan. Lalu bagaimanakah solusi menghadapi rasa ketakutan itu? Musa adalah contoh lain dari orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Ia tahu akan kebutuhan mengandalkan kuasa Allah yang tak terbatas, dan tidak mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Salah satu ilustrasi dari hal ini adalah ketika Musa mengingatkan bangsa Israel akan keterlibatan Allah di dalam peperangan. Ketika umat Israel akan memasuki tanah perjanjian, banyak peperangan yang akan mereka hadapi. Peperangan ini tidak dapat dihindari,
Karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sudah memperkuat pertahanan mereka di dalam tanah perjanjian itu. Karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu. Oleh sebab itu sejarah bangsa Israel mencatat dari satu peperangan kepada peperangan yang lain. Musa menyampaikan kebenaran yang harus didengar oleh bangsa Israel saat mereka semakin dekat kepada medan pertempuran. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Seringkali ketika peperangan datang, musuh terlihat begitu kuat dan tak terkalahkan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Secara alamiah, manusia akan tergoda untuk menjadi lemah iman, takut, gentar dan gemetar. Cobaan yang lain adalah dengan mencoba untuk melawan musuh dengan kekuatan yang sama, melawan kuda dengan kuda, melawan kereta dengan kereta. Alkitab memperingatkan kesia-siaan dari mengandalkan kekuatan duniawi. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Musa sadar bahwa umat Tuhan perlu diingatkan bahwa Allah ingin menjadi harapan mereka. Ketika kita masuk ke dalam peperangan hidup, Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia ada tidak saja untuk menghibur kita, tetapi juga untuk berperang bagi kita, untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan dapat berperang bagi umatnya dalam berbagai macam cara. Ia dapat mengubah hati orang-orang yang melawan kita. Ia dapat menggagalkan rencana musuh. Ia dapat menjebak mereka di dalam rencana jahat mereka sendiri. Ia dapat membuat musuh saling menyerang di antara mereka sendiri. Ia dapat memberikan kemenangan kepada kita dengan cara apapun yang Ia inginkan. Nas hari ini Musa menegaskan bahwa Tuhan layak dipercaya. Musa mendorong bangsa Israel untuk terus maju dalam iman agar mereka dapat menikmati warisan mereka. Namun, umat Allah menuntut untuk mengetahui secara terperinci apa yang akan mereka hadapi dan apa yang akan mereka terima sebelum mereka mau mempercayakan masa depan mereka kepada Allah. Pengikut Kristus memang tidak kebal terhadap ketakutan atau kecemasan. Namun, kekhawatiran akan kesulitan yang belum tentu kita alami dapat membuat kita tidak lagi mengandalkan iman, bahkan merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Akan tetapi Roh Kudus dapat menolong kita untuk mengingat-ingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Roh Kudus dapat meyakinkan kita bahwa Allah layak dipercaya di masa lalu, di masa kini, dan untuk selamanya. Karena itu, janganlah gemetar dan takut sebab Tuhan beserta kita. Mari kita ringkas kitab Kolose. Penulis, Rasul Paulus adalah penulis utama surat kepada jemaat Kolose ini. Timotius juga disebut-sebut ikut membantu dalam penulisan surat ini. Tanggal penulisan, surat Kolose ini dituliskan dalam kurun waktu tahun 58 sampai 62. Tujuan penulisan, surat Kolose ini merupakan kursus singkat mengenai etika, yang mengajarkan etika di setiap area kehidupan orang Kristen. Paulus membahas soal kehidupan pribadi sampai ke urusan keluarga dan rumah tangga, dari soal pekerjaan sampai cara kita memperlakukan orang lain. Tema utama surat ini mengenai kapasitas Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai pegangan utama kita dalam segala aspek kehidupan. Ayat kunci, Kolose 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah
maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 2 ayat 8 berkata, "Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Kolose 3 ayat 12-13 Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 4 ayat 5-6 berkata, "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Surat Kolose ini ditulis dengan maksud jelas untuk melawan ajaran sesat yang sedang marak saat itu di Kolose, yang tentu saja akan membahayakan eksistensi gereja. Walau kita tidak tahu apa yang dituliskan kepada Paulus sebelumnya, surat ini merupakan balasan atas surat yang dikirimkan kepadanya itu. Kita hanya bisa mengira-ngira berdasarkan respon Paulus. Ia sepertinya sedang berurusan dengan ajaran sesat mengenai Kristus, terutama mengenai natur kemanusiaan dan keilahiannya. Paulus kembali harus melawan ajakan menyunatkan diri dan tunduk kepada tradisi Taurat lainnya. Ajaran sesat ini sepertinya lahir dari kalangan Yahudi Gnostik atau dari gabungan kalangan Yahudi asketis dan kaum filsuf Yunani. Paulus dengan gamblang menjelaskan tentang keilahian Kristus. Surat Kolose ini berisi instruksi terkait doktrin kristologi dan filsafat palsu, termasuk juga berbicara mengenai tata perilaku orang Kristen, termasuk soal berteman dan berbicara. Seperti halnya jemaat mula-mula di tempat lain, kelegalistikan orang Yahudi di Kolose menjadi perhatian utama Paulus. Begitu berbedanya konsep keselamatan melalui anugerah dengan konsep keselamatan melalui kepatuhan menjalani Taurat tampaknya begitu sulit untuk diterima. Sebagai akibatnya, ada usaha terus-menerus dari kaum legalistik untuk menambahkan ini itu dari ritual hukum Taurat ke iman yang baru ini. Di antara mereka saat itu masih ada tuntutan untuk menyunatkan diri, terutama di kalangan orang Kristen Yahudi. Paulus melawan ajaran sesat ini di Kolose 2 ayat 11-15, di mana ia menyatakan kalau sunat tidak lagi diperlukan karena Kristus telah datang. Yang penting adalah sunat hati, bukan daging, yang otomatis membuat ritual di hukum Taurat tidak lagi diperlukan. Walaupun Paulus menyoroti banyak hal, pengajaran yang paling utama yang bisa kita terapkan dari surat ini adalah keinginan untuk menggantungkan diri sepenuhnya dan seutuhnya kepada Kristus dalam kehidupan kita, baik untuk keselamatan dan pengudusan kita. Kita mesti benar-benar tahu dan memahami Injil supaya tidak dituntun kepada ajaran-ajaran legalistik dan berbagai penyesatan. Kita mesti waspada terhadap segala penyimpangan yang bisa menggeser kemutlakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap agama yang berusaha menyatakan dirinya sebagai kebenaran dengan menggunakan kitab yang disebut-sebut memiliki otoritas setara dengan Alkitab, atau yang menyatakan bisa menuntun seseorang melalui usaha tertentu dalam meraih keselamatan hendaklah dihindari. Agama lain tidak bisa digabungkan atau ditambahkan pada kekristenan. Kristus memberikan kita sebuah standar mutlak untuk perilaku moral. Kekristenan itu lebih mengenai keluarga, jalan hidup, dan hubungan bukan agama. Perbuatan baik, astrologi, okultisme, dan horoskop tidak bisa menyatakan jalan Tuhan. Hanya Kristus yang bisa. Kehendaknya dinyatakan melalui perkataannya, surat cintanya kepada kita, yang harus kita baca dan pahami baik-baik. Apa artinya di dalam Kristus kepenuhan keilahian berdiam secara jasmani?
Paulus menulis suratnya kepada jemaat Kolose untuk membantu mereka memahami dengan lebih baik kebesaran Kristus, posisi baru mereka di dalam Kristus, dan harapan Allah terhadap mereka. Paulus merangkum banyak hal tentang Kristus dalam pernyataannya bahwa di dalam Kristus seluruh kepenuhan ketuhanan berdiam secara jasmani. Agar orang percaya benar-benar memahami kekayaan yang mereka miliki di dalam Kristus, mereka perlu lebih memahami siapa Dia sebenarnya. Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita memperoleh pengampunan dosa. Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, atau, seperti yang dikatakan oleh Matthew Henry, penemuan yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Kristus mempunyai hak berdaulat atas seluruh ciptaan. Faktanya, Kristus adalah pencipta segalanya, segala sesuatu yang ada diciptakan, di dalam Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Jika Anda ingin melihat Allah, pandanglah Yesus, sebab Allah berkenan jika seluruh kepenuhannya diam di dalam Dia. Setelah menjelaskan keutamaan Yesus Kristus, Paulus menambahkan bahwa Bapa berkenan jika seluruh kepenuhan keilahian berdiam di dalam Kristus Yesus, tidak merampas apapun yang tidak ada miliknya. Dia adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, Dia mempunyai kualifikasi dan wewenang untuk membawa penebusan dan rekonsiliasi dengan Allah kepada umat manusia. Seperti yang dikatakan Yohanes, Yesus telah mewahyukan dan menjelaskan Bapa kepada kita. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk melakukan hal ini karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Hanya Kristus yang dapat mengkomunikasikan Bapa kepada umat manusia. Paulus menambahkan bahwa Yesus adalah misteri Allah yang terungkap. Yesus adalah wahyu Allah, dan di dalam Dialah segala harta hikmat dan pengetahuan dapat ditemukan. Karena kedekatan Yesus dengan Bapa dan cara Dia menyatakan Bapa kepada umat manusia, kita dapat percaya bahwa Dia cukup untuk memberikan rekonsiliasi atau perdamaian dengan Bapa melalui darah-Nya yang tercurah di kayu salib. Sama seperti orang-orang Kolose telah menerima Kristus, mereka juga harus berjalan di dalam Dia. Mereka juga harus berhati-hati terhadap filsafat, tradisi, dan prinsip-prinsip dasar yang bukan berasal dari Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kepenuhan ketuhanan berdiam secara jasmani. Jika suatu sistem pemikiran berakar pada apapun selain Kristus, maka sistem tersebut dapat menipu dan menawan seseorang. Sebaliknya, jika jemaat Kolose mau mengakui filsafat atau sistem gagasan yang ada menurut Kristus, maka mereka akan mampu menerapkan prinsip-prinsip yang telah dirancang Tuhan bagi mereka. Jika Yesus adalah pribadi Tuhan secara fisik, baik sepenuhnya Tuhan maupun manusia sepenuhnya, maka kita dapat yakin bahwa mengikuti Dia berarti mengikuti kebenaran. Orang percaya harus menghindari kepalsuan, berpegang teguh pada Yesus sebagai kepala, dan memahami bahwa pertumbuhan mereka dalam Tuhan berasal dari Dia. Kita tidak lagi hidup berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari dunia yang menyangkal Kristus. Prinsip-prinsip tersebut tidak berdaya untuk menolong kita. Karena di dalam Kristus kepenuhan ketuhanan berdiam secara jasmani, orang percaya dapat yakin bahwa suatu hari nanti, ketika Dia dinyatakan dalam kemuliaan, kita juga akan menampakkan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Masa depan kita pasti berdasarkan pada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Orang percaya perlu fokus mencari hal-hal yang berarti bagi Kristus, yang ada di surga dan yang akan datang kembali suatu hari nanti. Kita mempunyai kedudukan baru di dalam Kristus dan hidup baru melalui kepercayaan kepadanya, dan kita harus mengutamakan apa yang penting baginya, dengan mengetahui bahwa di dalam Kristus kepenuhan ketuhanan berdiam secara jasmani. Karena siapa Dia? Dia dapat dan akan memenuhi janji-janjinya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani.
Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.